Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan membahas dalam Keluaran 22. Dan sebelum kita mulai, mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Koryawata shanda karawata sikika karyawata shanda karawata sikika. Koryawata shanda karawata sikika karyawata shanda. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami undang Engkau hadir. Haleluya. Urapi kami Tuhan, urapi kami Yesus, jamah setiap hati kami. Haleluya. Korawata shanda karawata 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 sikika. Haleluya. Terima kasih. Koryawata shanda karawata sikika. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, Kau dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, Ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu.
segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ya, kami senangkan musuh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami bersamakan disembah, Kau yang layak kami sembah, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati
bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu, kami rindu senangkan hati-Mu, itulah kerinduan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Koryawata shanda karawata karawata sekeka karyawata shanda karawata sekeka. Seperti lagu ini Tuhan, yang mengatakan bahwa menyenangkan hati-Mu itu adalah kerinduan kami Tuhan. Biar ini bukan menjadi puji-pujian yang keluar hanya dari mulut kami Tuhan, tetapi menjadi ungkapan dari hati kami, bahwa kami sungguh-sungguh rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Sungguh-sungguh mau Tuhan menyukakan Engkau dengan hidup kami, dengan perkataan kami, dengan perbuatan kami, dengan apapun yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar perkenanan-Mu turun atas kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami benar-benar merasakan hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami.
Biarlah Tuhan pujian penyembahan ini boleh menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Koryawata Shanda Karawata Sekeka. Terus Tuhan, biar hadirat-Mu terus mengalir dari rumah ke rumah, dari setiap hati kami Tuhan. Penuhi setiap hati kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Karena kami tahu, tanpa Engkau kami gak bisa apa-apa. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh terus belajar mengenai isi hati-Mu yang terdapat dalam firman-Mu. Kalau malam hari ini kami ingin belajar dari Keluaran 22, Engkau urapi kami Tuhan, supaya kami menangkap benar apa yang tertulis di dalam firman-Mu, dan kami juga melakukan apa yang menjadi isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Engkau urapi kami semua Tuhan, berikan tanah hati yang subur, yang siap ditanami dengan benih-benih firman-Mu, supaya kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Urapi hamba Tuhan, sempurnakan semua apa yang hamba sampaikan pada malam hari ini, biar Roh Kudus-Mu sendiri yang berkata-kata. Terima kasih Bapa, kami siap belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hadirat Tuhan yang sangat luar biasa, yang boleh kita rasakan, yang boleh kita alami melalui pujian penyembahan ini. Dan saya percaya semua kita mendapat urapan yang baru pada malam hari ini. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas dari Keluaran 22, di mana di perikop yang pertama tertulis atau berjudul peraturan tentang jaminan harta sesama manusia. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia, jaminannya nyawa. Tetapi sekarang adalah jaminan harta. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini, mari kita baca beberapa ayat yang tertulis dalam kitab Keluaran 22. Ayat yang pertama, apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang hingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas, sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan baca sampai habis. Akan tetapi kalau saya boleh merangkum dari ayat 1 sampai ayat 17 dalam perikop yang pertama, maka garis besar dari perikop ini membahas tentang pencurian atas ternak, kerusakan atas kebun anggur atau gandum atau ladang, peraturan tentang pinjam meminjam, dan juga di akhir dari perikop ini membahas tentang perzinahan sebelum tunangan atau pernikahan. Dulu dalam masa perjanjian lama, Bapak Ibu, harta seseorang dihitung dari banyaknya ternak yang dimilikinya, atau berapa besar kebun anggur, atau berapa banyak gandum yang dimilikinya. Karena semuanya itu diperhitungkan sebagai aset. Dan peraturan ini semua melindungi atas aset yang dimiliki oleh umat Israel, supaya tidak terjadi kejahatan dan tidak terjadi penyelewengan atas harta milik orang lain. Supaya ada rasa nyaman, rasa aman, dan rasa adil dalam umat Israel. Menjadi bagian dari umat Tuhan tidak berarti menghapuskan hak kepemilikan seseorang. Pencurian pada intinya adalah melanggar hak pemilikan seseorang. Dan di dalam hukum ke-10, Tuhan telah terlebih dahulu mencegah keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Tetapi bila peringatan itu dilanggar juga, bahwa kita ingin memiliki dan kita mengambil milik dari orang lain, maka itu sudah masuk dalam tindakan pencurian. Maka Tuhan menetapkan hukum ganti rugi atasnya. Keadilan Allah yang mengatur ganti rugi itu tidak saja menghargai orang yang dirugikan, tapi luar biasanya Tuhan juga menghargai orang yang bersalah. Kenapa saya katakan demikian? Supaya orang yang bersalah itu tidak dihukum dengan semena-mena. Karena mungkin sakit hati, mungkin karena marah, mungkin karena kesal. Lalu dibuat seenaknya. Akan tetapi ada hukum ganti rugi. Dan sehingga orang yang mencuri dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Begitu juga di ayat ke-17 dengan peraturan perzinahan. Yang dibahas di ayat ke-16 dan 17, jika seseorang melakukan dan melibatkan hubungan seksual terhadap seorang anak perawan sebelum pertunangan atau pernikah, maka si pria wajib mengambil perempuan tersebut sebagai istrinya dan memberikan mas kawin kepada ayah sang perempuan. Tapi apa yang terjadi jika si ayah menolak memberikan anak perempuannya untuk menikah dengan pria tersebut? Maka di sini ada hukum atau peraturannya, di mana sang pria tetap harus memberikan mas kawin terhadap ayah dari anak perempuan tersebut. Hal ini juga menunjukkan bagaimana hak dan martabat perempuan dijamin oleh hukum yang ada. Dan tidak hanya dijamin, diteguhkan juga. Dan betapa pentingnya menjaga kekudusan sebelum pernikahan. Sehingga ada peraturannya. Bapak Ibu, jika kita juga membaca lanjut dalam perikop selanjutnya, di ayat 18 sampai 20 membahas tentang peraturan dosa yang keji. Ini cukup menarik karena pada saat saya merenungkan firman ini, saya menggelitik di dalam hati saya. Apa bedanya dosa yang mungkin keji dan dosa yang mungkin tidak keji? Apa bedanya? Ternyata
ada perbedaan antara dosa keji dan dosa. Bukannya dosa yang dibenarkan, tidak. Dosa keji dan dosa. Misalnya, dosa kalau kita berbohong, dosa kalau kita mencuri, dosa mungkin kalau kita berzinah. Tetapi dosa yang keji adalah dosa di dalam perjanjian lama, dosa yang tidak termaafkan atau dosa yang tidak dapat diampuni. Itu yang terjadi dalam perjanjian lama. Karena itu Tuhan memberikan hukum-hukumnya di dalam 5 Taurat Musa. Apa yang dosa kekejian bagi Tuhan dan apa yang dosa. Ada hukum-hukumnya, ada peraturannya dengan jelas. Dan di sini dalam perikop ini kita sama-sama belajar. Ada 3 pelanggaran yang diperhitungkan sebagai dosa yang keji, yang sangat menyakiti hati Tuhan, sehingga Tuhan dengan tegas menyatakan ketiga hal ini harus dihukum mati. Kita belajar yang pertama. Apa dosa yang keji pertama? Yaitu seorang ahli sihir perempuan yang tidak boleh dibiarkan hidup, alias harus dihukum mati. Gak cuman ahli sihir perempuan, bukan berarti kalau laki-laki gak apa-apa, enggak. Tetapi ahli sihir atau sejenisnya okultisme, ramalan, mantra adalah sebuah dosa kekejian bagi Tuhan. Yang kedua, apa yang menjadi pelanggaran dan apa yang diperhitungkan sebagai dosa yang keji? Apabila seseorang melakukan hubungan seks atau bersetubuh dengan binatang. Ini juga menjadi sebuah kekejian, sebuah dosa yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Dan yang terakhir, apabila seseorang mempersembahkan korban kepada Allah lain atau dewa-dewa atau berhala, maka orang yang melakukan persembahan korban tersebut harus ditumpas alias dihukum mati. Akan tetapi, kita juga belajar di perjanjian baru bahwa kalau kita benar-benar bertobat, sungguh-sungguh bertobat, minta ampun kepada Tuhan, dan kita tidak melakukan dosa atau perbuatan kelanggaran kesalahan yang sama, maka saya percaya Tuhan pasti mengampuni dosa kita. Tapi di sini dibutuhkan pertobatan yang sungguh-sungguh, pertobatan yang mutlak, sehingga Tuhan Yesus mati di atas kayu salib gak sia-sia, karena Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kalau kita lanjut pada perikop yang berikutnya di ayat 25 sampai 27 juga membahas tentang peraturan orang-orang yang tidak mampu. Janganlah umat Israel menindas atau menekan orang asing, sebab dulunya bangsa Israel pun adalah orang asing di tanah Mesir. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu sekalian. Tuhan minta kita jangan menindas orang asing. Tuhan minta kita jangan menindas hak-hak orang yang bukan dari kalangan kita sendiri. Atau menindas orang yang lemah, orang yang gak mampu. Di sini jelas dituliskan contohnya adalah janda dan anak yatim juga. Karena jika Tuhan mendengar seruan mereka, saat mereka berdoa dan memohon kepada Tuhan, maka murka Tuhan akan bangkit atas kita. Janda dan anak yatim di sini kita bisa mengerti bahwa mereka mungkin tidak berdaya. Mereka gak punya kekuatan. Mereka gak ada yang tolong. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, janganlah kita hidup menindas orang yang lebih lemah dari kita. Atau menindas sesama kita.
tapi lakukanlah kasih. Biarlah kemurahan Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Dan biarlah kasih Kristus yang boleh terpancar dari hidup kita. Begitu juga dalam hal meminjamkan uang kepada orang miskin. Mungkin orang miskin tersebut dalam keadaan kepepet dan harus bertahan dalam hidupnya. Janganlah kita menindas orang miskin tersebut dengan membebankan bunga atas pinjamannya, atau yang mungkin saat ini dikenal sebagai rentenir. Kebetulan dia butuh, kita ada, lalu kita tindas dia dengan bunga yang setinggi-tingginya. Apalagi menggadai sesuatu barang miliknya, dan barang itu adalah barang yang mungkin satu-satunya yang dia punya, atau yang terakhir dia miliki. Sehingga dia mungkin akan menderita karena kita menggadai barangnya. Allah kita adalah Allah yang pengasih. Mari, melalui pembelajaran kita malam hari ini, kita minta, biarlah kasih Kristus itu boleh mengalir dalam kehidupan kita. Dan kemurahan Tuhan boleh juga melingkupi hidup kita. Sehingga kita punya belas kasihan terhadap janda, anak yatim, dan juga orang-orang miskin. Allah ingin mencegah orang miskin itu diperas oleh golongan orang yang lebih kaya. Akan tetapi hukum ini tidak melarang orang meminjamkan uang dengan bunga yang wajar atas kebutuhan mungkin pekerjaan komersial dagang, tetapi bukan untuk menindas orang lain. Jika kita tergerak untuk membantu orang miskin, maka lakukanlah dengan kerelaan hati dan belas kasihan terhadap mereka. Di perikop terakhir, dengan judul berbagai-bagai aturan. Di sini jelas dikatakan bahwa janganlah kita mengutuki Allah Bapa kita. Dan jangan menyumpahi seorang pemuka yang ada di tengah-tengah bangsamu. Atau dengan kata lain, pemimpin bangsa yang Tuhan telah tetapkan di dalam hidup kita. Juga tertulis peraturan untuk tidak lalai mempersembahkan hasil gandum dan hasil anggur dan juga anak lelaki yang sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan. Maksudnya di sini bukanlah harafiah atau letterlek di mana anak laki-laki harus dibunuh, dipersembahkan sebagai korban bakaran. Akan tetapi, marilah kita menyerahkan hidup anak-anak kita ke dalam tangan Tuhan. Dan berilah teladan yang baik kepada anak-anak kita. Dengan kita sebagai orang tua, hidup takut akan Tuhan dan terus melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Demikianlah ringkasan atau pembelajaran kita dalam Keluaran 22. Banyak hal-hal yang Tuhan ajarkan kepada kita pada malam hari ini mengenai apa yang harus kita lakukan dan apa yang jangan kita lakukan. Karena kita memiliki Tuhan yang adil. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran pada malam hari ini. Kami tahu Tuhan, hidup kami gak sempurna. Kami tahu Tuhan, hidup kami mungkin tidak melakukan semua apa yang Engkau inginkan. Tapi satu hal Tuhan, kami mau membuka hati kami Tuhan. Kami mau belajar terus Tuhan. Diisi dengan kebenaran firman-Mu. Melalui Bible Study online ini Tuhan. Sehingga kami tahu bagaimana caranya untuk menyenangkan hati-Mu. Bagaimana untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau mendapatkan kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kami kemurahan hati, berikan kami belas kasih-Mu Tuhan,
supaya kami dapat membantu orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan jauhkan kami Tuhan dari dosa-dosa yang menyedihkan, yang mungkin Engkau gak suka kami lakukan. Tuhan, jauhkan Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu sendiri yang mengurapi kami, yang menasehati kami, bahkan yang menegur kami, supaya jalan kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi hati kami, hidup kami, mata kami terfokus akan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Kalau Tuhan mengingatkan akan hal-hal yang mungkin gak berkenan di hati-Mu, Tuhan, pada malam hari ini kami mohon ampun. Kami mau Tuhan berbalik dari jalan-jalan kami yang salah. Kami mohon Tuhan pengampunan-Mu turun atas kami. Ampuni kami Tuhan. Kami janji Tuhan gak melakukan hal-hal itu kembali. Roh Kudus, kuatkan kami, teguhkan hati kami, nasihati kami, bimbing kami, supaya kami terus dapat berjalan sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.